Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul pada kajian simposium yang ke berapa ya? 51 dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tema kali ini adalah riwayat peradaban manusia oleh Jared Benjamin, lahir pada 10 September 1937, adalah seorang ilmuwan dan pengarang Amerika yang dikenal dengan banyak karyanya, yaitu The Term Chimpanzee, God, Grant and Still, Collect the Words Until Yesterday, Why Sex is Fun, Upheaval, dan dia adalah seorang profesor geografi di Universitas California, Los Angeles. Sejarah peradaban manusia ini dilihat dari rekam jejak geologi, antropologi, dan arkeologinya. Jadi penelitian yang kali ini peradaban manusia ini diambil dari bukunya yang God, Grant and Still. Penelitian ini didasari oleh pertanyaan Yali, seorang kepala suku dari Papua. Beliau penasaran dengan Jared. Jared mengatakan bagaimana saat itu Jared sedang melakukan penelitian di sebuah pulau Papua Nugini bagian barat. Pertanyaan itu pada tahun 1960. Waktu itu Yali sangat penasaran gitu, ngapain si Jared meneliti hal itu. Kamu sedang ngapain? Pertanyaannya mungkin kira-kira seperti itu. Terus Jared mengatakan, saya sedang melakukan penelitian seekor burung. Bagaimana dia bermigrasi. Lalu Yali bertanya, kenapa kalian orang berkulit putih membuat begitu banyak barang berharga dan membawanya ke gua, tapi kami orang berkulit hitam memiliki begitu sedikit barang berharga sendiri? Artinya, kenapa di belahan bumi lain manusia bisa membuat barang-barang dan dengan teknologi canggih, sedangkan kita hanya penikmatnya saja? Bukankah asal muasal kita adalah makhluk yang sama, spesies yang sama, yaitu manusia, Homo sapien? Asal muasal ras manusia itu kan bumi dibentuk dalam peradaban manusia. Dimulai dari dua teori, yaitu yang pertama teori dentuman besar, yang kedua teorinya adalah matahari kembar, sehingga salah satunya tidak ada yang kedua, sehingga satunya itu meledak menjadi kepingan-kepingan dan menjadi galaksi Bima Sakti, asteroid dan barang-barang yang ada di terutama menjadi bumi. Terbentuknya planet bumi itu pada tahun 4, miliar tahun yang lalu. Hingga akhirnya muncul teori dari Darwin yang mengatakan ada beberapa manusia yang dari Manusia
jenis manusia itu sendiri kan ada beberapa genus, spesies kalau di dalam family berdasarkan jenisnya. Terus akhirnya pada awal prasejarah tersebut manusia kan untuk mencapai itu tidaklah mudah seperti sekarang. Ada yang mengatakan bahwasanya ras orang kulit hitam lebih unggul dan budayanya lebih maju. Maka ikut ras atau geografis manusia bisa membuat peradaban yang maju itu karena diuntungkan secara geografis. Contohnya munculnya berbagai peradaban di dekat sungai. Terus ini kan kita pernah tahu pada masa Hitler yang mengagungkan bangsa Arya, di mana bangsa Arya itu disebut sebagai bangsa yang pintar, cantik, putih, dan good looking. Beberapa poin penting dalam perbedaan kemajuan berbagai negara itu yang pertama adalah gun. Awal mula kan manusia tidak semudah masyarakat modern seperti sekarang. Kita pada waktu masa manusia gua mengumpul dan meramu mulai dari berdua, kan awalnya mereka melakukan domestikasi, untuk menjinakkan hewan liar tersebut. Kita bisa bayangkan bahwasanya itu mungkin orang-orang dulu itu sampai ke cakar, lembah-lembah, tidak hewan-hewan yang bisa didomestikasi seperti sekarang itu kan biasanya anjing, kucing, sapi dan kambing dan domba dan lain sebagainya. Dan kalau kata Yuval, hewan paling menderita di dunia ini adalah sapi. Karena sapi sendiri itu kan banyak ya, mulai dari dagingnya, terus susunya, dan untuk menjadikan sapi paling menderita sekarang itu manusia melakukan riset besar-besaran. Yang pertama, penderitaan sapi yang untuk menyusui itu kadang mereka puasa sapi agar susunya itu lebih enak. Kadang agar bayi sapi itu tidak menyusu lebih banyak, itu kadang di bibirnya itu dibukai. Itu cara manusia modern untuk mendomestikasi hewan. Kenapa dengan tanaman liar? Tanaman liar dulu orang-orang untuk mencoba tanaman ini bisa dimakan atau tidak, itu kan perlu effort. Mereka ada yang keracunan, dan mungkin ada yang mati keracunan. Keunggulan manusia mencapai puncak tertinggi peradaban dalam rantai makanan itu karena yang pertama manusia bisa melakukan api, sehingga dalam melakukan api itu makanan berpengaruh terhadap makanan mereka itu lebih mudah untuk dikunyah, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Terus manusia juga bisa kooperatif dan mampu belajar. Mereka menempatkan posisi nyawa mereka tepat
mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan domestikasi tersebut. Dan perbedaan signifikan domestikasi hewan ternak itu terjadi pada masyarakat Mesopotamia. Kalau kita tahu tuh Mesopotamia di Mesir. Tapi Mesopotamia adalah cikal bakal masyarakat Afrika Selatan. Bermuncul masyarakat tersebut. Manusia itu kan mulai dari bersuku-suku terlebih dahulu. Ininya bersuku, mulai dari nomaden kan, awalnya nomaden, akhirnya menetap itu kan mungkin ada tetangga 3 sampai 5 jiwa, terus akhirnya bersuku-suku, dan setelah bersuku-suku mereka itu akhirnya muncul kan Roma dan Konstantinopel, imperium akhirnya barat, pecah menjadi negara-negara seperti sekarang itu muncul paham nasionalisme. Itu semua bentuk dari kerjasama manusia, mulai dari pra sejarah sampai akhirnya menjadi masyarakat modern sekarang. Manusia itu disebut dengan gan. Ditemukannya Mesiu oleh peradaban Cina saat itu, dan terjadilah perang. Sehingga orang-orang itu meriset karena perang tersebut kan akhirnya orang-orang meriset tentang senjata, mulai dari kayu, batu, senjata berbasis baja. Dan juga mencontohkan salah satu bukunya pada saat perang di Jakamarka, di mana dua peradaban yang memiliki teknologi yang berbeda. Ada yang teknologinya melebihi pada zamannya, yang pernah terjadi di Konstantinopel yang akhirnya dijatuhkan oleh Al-Fatih. Pada saat itu kan ada bedil yang diciptakan belum pada zaman ini. Bahwasanya orang Konstantinopel itu mengatakan ini kokoh, tidak akan pernah, tembok besar mereka tidak akan pernah jebol, tapi akhirnya dihentikan, akhirnya menjadi otonom. Dan yang merubah perbedaan kedua adalah germ. Yang kedua adalah germ atau kuman. Germ itu kuman di saat itu adalah merupakan seperti pandemi sekarang, tapi jangan sebenarnya cacar, kolera, dinasti, tifus, malaria. Tapi kasus yang paling ekstrimnya itu yang terjadi pada abad 14 di Eropa adalah The Black Death. The Black Death ini membunuh 200 juta manusia. Nah di sini kan kehidupan sebelum dan setelah pandemi itu kan berbeda. Akhirnya orang-orang
orang yang bertahan pada saat pandemi tersebut adalah orang-orang yang memang imun tubuhnya lebih kuat dan mereka bisa menciptakan vaksin di tubuhnya sendiri sehingga mereka beranak pinak. Beranak pinak ya, dan di situ orang-orang kan orang-orang di sana mulai muncul orang-orang yang egois, politikus yang mementingkan kedudukannya, dan beberapa mungkin yang merelakan nyawanya untuk kepentingan. Akhirnya setelah ini kuman muncul, manusia mulailah masa paham kolonialis untuk menaklukkan beberapa wilayah Eropa, beberapa wilayah orang-orang Eropa untuk memberanikan diri di sana untuk menaklukkan beberapa wilayah agar mendapatkan pasokan makanan atau mencari apa glory gospel. Hipotesis yang diajukan Jared Diamond itu adalah yang pertama, perilaku pengambilan resiko yang penting sekali bagi upaya inovasi tersebar lebih luas pada sebagian masyarakat dibandingkan masyarakat lain. Jadi masyarakat Eropa terbiasa mengambil resiko dalam upaya inovasi. Terus cara pandang sains adalah ciri khas masyarakat Eropa pasca Renaissance yang telah banyak menyumbang sehingga mereka menonjol di bidang teknologi pada masa modern. Dalam toleransi terhadap pandangan berbeda dan tidak fokus pada sesuatu yang menghambatnya. Jadi pada hipotesis kedua, masyarakat Eropa itu sudah biasa berpandangan saintis. Muncullah beberapa saintis karena mereka mulai para investor mulai tertarik dengan dengan sains karena sains memiliki masa depan yang cerah untuk masa depan saat itu. Karena kita tahu pada masa kegelapan Eropa itu pernah jatuh sekali, di mana masyarakat tidak percaya sains, mereka menganggap sesuatu yang aneh gitu, berpandangan aneh, segera dibunuh karena kekuatan gereja waktu itu. Terus ditambah lagi dengan masyarakat yang menganggap banyaknya tukang sihir dan lain sebagainya. Orang hamil saja itu untuk melahirkan harus disiksa dulu, harus dibuang dan lain sebagainya pada saat masa kegelapan di Eropa. Jadi itu impact besar ya, yaitu adalah guru. Dan yang terakhir itu adalah sipil. Sipil ini pedang, tombak, perisai, dan panah. Kalau masyarakat dulu kan itu teknologi berburu itu kan masih menggunakan batu, tidak spesifik seperti sekarang. Terus peperangan yang dulunya hanya bersuku, sekarang berimperium karena ada yang harus mereka bela. Manusia mulai percaya kan apa yang ingin, mulai masuk paham agama, percaya tentang kan agama dulu sekarang itu kan lokal, seperti yang terjadi di Nusantara gitu kan. Islam bukan dari Nusantara tapi dari Islam bukan Nusantara tapi karena adanya
ekspansi ya, untuk yang buat global seperti itu tadi, tentang bagaimana kita mendakwahkan yang sejatinya itu tadi. Jadi sampai terciptanya masyarakat global sampai saat itu. Yang teorinya Diamond itu apa, Pak? teorinya yang Iya, biar mungkin Ya mungkin langsung ke teorinya gitu. Iya, teorinya itu kan ini mas apa? terkait dengan sains. Perbedaan signifikan dari yang hipotesis tadi, yang sebenarnya dia pun tidak menciptakan teori tapi melakukan penelitian bagaimana sih negara ini berbeda dengan ras Eropa, apa yang membuat mereka berbeda. Secara pemikiran mungkin masyarakat Eropa sudah sibuk dengan sainsnya, sedangkan kita sibuk dengan perbedaan mazhab. Kita disibukkan dengan hal itu. Tapi mungkin untuk terkait dengan pembahasan itu, tapi semuanya itu percuma kata saya, ataupun bias menurut saya. Karena dalam Islamisasi yang dilakukan oleh Naqib Al-Atas dengan kawan-kawan itu seperti Ar-Raji gitu kan, maka faktor tersebut gitu kan, kalau dalam sejarahnya sebenarnya kajian pokok dari orang-orang barat itu ia hanya faktor ontologis dengan epistemologis gitu. Tetapi hal tersebut begitu kan sebenarnya sumbangsi dari Diamond itu terkait dengan sains begitu kan. Rumpun keilmuannya itu memakai epistemologis apa gitu. Sehingga hal tersebut begitu kan terkait dengan Islamisasi yang dilakukan oleh Naqib Al-Atas dengan kawan-kawan bisa diijawantahkan gitu. Karena Islamisasi yang dilakukan oleh Naqib Al-Atas gitu kan, faktor hanya itu adalah keimanan begitu. Nah, biasanya orang-orang Eropa itu identiknya itu dengan pisau analisis, yaitu menggunakan epistema. Nah, epistema yang ditawarkan oleh Diamond itu kira-kira rumpunnya itu seperti apa gitu, sehingga kita tidak terdikotomi dengan Islamisasi yang dilakukan oleh si Naqib Al-Atas dan kawan-kawan. Mungkin itu dari saya. Ini kan ini mas lebih kepada manusia kenapa mencapai titik tertinggi dalam rantai makanan, mulai dari awal. Karena pertama manusia itu menaklukkan apa, yang kedua itu percaya sesuatu yang realitas abstrak, yang abstrak itu agama, nasionalisme, terus tentang budaya, dan bahkan uang sekarang itu kan sesuatu yang abstrak, realitas yang abstrak. Ada yang mencontohkan seperti ini, mungkin kalau seekor simpanse dikasih uang 100.000 untuk membeli pisang, itu kan tidak mau. Sedangkan manusia dikasih uang 100.000 beli pisang mau. Tapi bukan tidak masuk ke, mungkin tidak masuk sampai ke epistemologi. Sekarang manusia sekarang kan lebih kompleks kan daripada dulu. Sekarang kan sudah eksistensialisme tentang dan lain sebagainya, lebih kompleks daripada dulu. Dan itu dinamakan kalau sama yang tadi kan Berarti kalau nggak ada epistemenya
Jadi Islamisasi yang dilakukan Nakib Alatas itu mungkin itu adalah hal yang sangat bagus, dan kita tidak usah lagi mengkaji terkait dengan pemikirannya Tiaman ini. Mungkin bisa. Sebenarnya kan gini mas, ini sesuatu yang kompleks ya. Awal mula Islamisasi itu kan pada abad berapa? Awal-awal kan Modern. kita mungkin enggak awal abad Pak Insya Allah itu di abad modern, kurang lebih tahun 1897, ketika ada suatu kongres yang dilaksanakan di Mekah itu. Ya mungkin itu Pak. Jadi di abad modern kayaknya itu. Maka muncul sekarang Islamisasi sains sampai saat ini. Ya kalau tidak terima terkait dengan pernyataan saya, ya mungkin ada referensi lain dari jenengan begitu. Kenapa bentuknya? sebenarnya yang ingin dikemukakan zaman itu adalah tidak lebih kompleks ke Islamisasi. Kita kan mempercayai apa yang kita percayai, tapi yang dia menalarkan itu kan yang umum ya. Seperti uang saat ini, uang dulu kan revolusi mental banget. Kalau kita kasih contoh kan uang. Nah dulu orang melakukan pertukaran uang itu barter kan mas. Nah barter itu kan seperti contoh saya tukang kebun dan mas ini adalah tukang sepatu. Saya membutuhkan sepatu. Lalu saya berbicara ke mas ini untuk meminta sebuah sepatu dengan beberapa kilo buah. Nah di beberapa kilo buah itu mas ini kan kebingungan dalam masalah ini. Akhirnya setelah hal tersebut muncul uang dalam bentuk kerang, uang dalam bentuk rokok, uang dalam bentuk biji-bijian. Akhirnya dalam bentuk sekarang ini konsep uang kan konsep kepercayaan, dimana mulai kalau kata Yuval mengatakan bahwasanya menteri keuangan, banker dan lain sebagainya itu pendongeng, dan itu lebih ke konsep bahwasanya kalau semuanya Islamisasi gitu, Islamisasi sains gitu, kalau tadi itu bentuk sebuah kemajuan peradaban manusia, karena dia mempercayai sesuatu yang abstrak, realitas abstrak, dan realitas abstrak itu yang menentukan bagaimana keadaan bumi kita sekarang. Gitu. Kalau memang abstrak, tapi agama itu kan butuh juga dalam keyakinan kita. Nah uji cobanya itu gitu kan. Kita misalkan gak makan gitu kan, atau lain sebagainya dengan koridor yang abstrak juga gitu. Misalkan harus sabar, kemudian juga harus tawakal dan lain sebagainya. Nah sebenarnya saya ingin mengetahui terkait dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Tiaman tersebut, sehingga Islamisasi itu gitu kan dilihat sebelah mata oleh orang-orang Islam, sehingga apa yang ditawarkan oleh akademisi Eropa itu ya, menjadi suatu sumbangsi bagi diri kita. Kalau tadi misalkan tidak ada teori sama sekali, hanya faktornya itu misalkan terkait dengan sejarah gitu. Sejarah pun Islam juga ikut andil, salah satu contohnya yang ditawarkan terkait dengan perlindungan gitu. Maka di Islam sudah ada, maka muncul sekarang yang namanya ekonomi syariah.
tersebut untuk mengejawantahkan terkait dengan pernyataan syariah tersebut gitu kan. Apa sih tawaran yang menjadi bahan pokok dalam kajian kita sekarang itu, biar tidak menjadi suatu hal yang mengintuisi dalam diri kita gitu. Sehingga punya sumbangsi ataupun tawaran keilmuan dari si Diamond. Sebelum kemunculan agama pada awal prasejarah, spesies Neanderthal itu kan jenis pertama manusia, satu genus tapi bukan satu family. Jadi apakah pada zaman Neanderthal itu sudah ada agama gitu loh mas? Apakah zaman dulu itu, zaman Neanderthal atau Denisova itu sudah mereka adalah turunan Hawa atau Adam, ataukah pada zaman itu Al-Quran menyatakan bahwasanya setiap yang berbuat baik, entah itu jenis Neanderthal, Denisova, Meganthropus atau Mojokertensis, itu bisa masuk surga? Kan belum masuk. Diamond menyatakan bahwasanya ini apakah mereka sudah bisa diberikan doktrin agama? Kan agama baru muncul setelah abad dimana ya agama berperan penting, seperti perang salib, ada saat perang salib, perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan berdasarkan karena agama. Dan juga yang saya ceritakan tadi, penaklukan Konstantinopel hingga menjadikan Hagia Sophia itu masjid, itu kan adalah peran agama karena dakwah agama gitu. Jadi perbedaannya di situ. Manusia Neanderthal belum bisa diberikan doktrin agama kali. Terus seperti contoh yang terjadi, mungkin agama kita bisa mempercayai agama yang berbeda, tapi kita tetap yang berhasil itu, yang menyatukan manusia itu adalah uang gitu. Contohnya dicontohkan di sana Osama bin Laden mungkin menolak perpolitikan Amerika, tapi dia tetap mencintai dolar Amerika. Yang lain gitu. Dari Pak dosen ini menarik sebenarnya kan. Bagaimanapun niat saya akan diversiuskan dengan agama ya. Tapi Diamond dalam Diamond saya melihat retorika Madura Pak ya. Yang menarik di sini adalah bahwasanya Eropa yang memang menyembah terhadap teknologi saya dan dipercaya sebagai pengantar manusia terhadap kebahagiaan, justru menemukan antitesa yang baru, tapi di sini tidak menyentuh pada agama karena adalah Papua wilayah penelitiannya kan ya? Kan di Papua kan? Enggak. Itu dimulai dari pertanyaan Yari sahabatnya, yaitu politisi Papua. Yang itu menanyakan kenapa sih orang kulit putih lebih maju peradabannya daripada kami orang kulit hitam. Kenapa ada perbedaan? Di sana sudah mencapai teknologi tertinggi, sedangkan kita masih cuma pemakai saja. Kan kayak gini Cip, yang menjadi menarik Yali dari pertanyaan temannya itu, dari Yali ke Diamond, dia tidak melihat bahwasanya ada budaya yang memang memberikan rasa kebahagiaan di dalam warga Papua. Seperti contoh di mana bahwasanya orang Papua itu memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga bertahan hidupnya lebih hebat daripada warga kulit putih yang kemudian
diklaim warga kulit putih itu kan memiliki paham imperialisme. Dia ingin selalu menguasai dengan konsep kemajuan yang ingin dia tawarkan. Cuma kalau Pak Trisno ini memversuskan antara sains dan dengan pertanyaan Islamisasi yang punya Nekip Alatas, menarik kemudian untuk didiskusikan kembali. Tapi lebih menarik lagi kalau kata saya bagaimana sains versus budaya. Kenapa? Kalau sains versus agama kemudian ada Islamisasi, itu sudah terjadi lampau, percekcokan itu, debat terjadi. Tapi kalau sains versus budaya itu masih nggak ada. Orang Eropa ketika melakukan penelitian dari sisi budaya itu tidak pernah dalam menyentuh pada sesuatu yang objek yang dia teliti. Kalau dia kemudian yang dianggap atau diberikan pertanyaan oleh Yali tentang teknologi yang dibawa, kan tidak masalah, karena memang kalau hanya persoalan cuma teknologi versus budaya, karena teknologi secara konsep yang diciptakan oleh Eropa didesain begitu dan menjadi ukuran kemajuan, ya jelas warga kulit hitam itu sangat tertinggal. Ya, paham? Gak paham? Ada beberapa masyarakat Afrika yang juga mencapai kemajuan, Mas. Ada beberapa masyarakat kulit hitam yang mencapai kemajuan. Di Yaman ini punya agama apa enggak? Sepertinya tidak. Dia orang Yahudi, keturunan Yahudi. Yahudi bukan agama. Iya. Kan saya bilang sepertinya enggak. Kebanyakan dari mereka kan. Oh, berarti dia ini nggak punya agama ya, tapi secara rasial dia adalah Yahudi. Rasnya Yahudi. Yang mencolok dari kajiannya tentang ras ini kan menarik, ini soalnya tentang ras ya, antara kulit hitam dan kulit putih ya Pak ya. Tadi maksudnya manusia itu adalah dari bangsa satu, yaitu Homo sapiens. Iya. Yang mencolok dari perbedaannya itu bedil, kuman, dan gajah yang bisa mempengaruhi perbedaan signifikan dari negara maju dan negara berkembang. Situ. Oh, ini terkaitnya nanti terhadap negara, ukurannya terhadap kemajuan negara. Kemajuan peradaban. Oh, kemajuan peradaban. Ras. Oh, ras, kemajuan ras. Makanya kan hipotesis pertama itu kan ras atau geografis. Iya, gimana? Yang pertama kan kenapa orang kulit putih lebih maju daripada orang kulit hitam. Terus geografis, kenapa beberapa orang di munculnya peradaban itu kan dari hilir sungai gitu. Tepi hiliran sungai, tapi ada beberapa tepi hiliran sungai yang subur, tidak ada peradaban sama sekali. Iya, kalau saya baca-baca tadi itu sebenarnya apa ya? Ya emang munculnya itu dari tadi yang dijelaskan oleh Baris itu anggapan bahwa bukan anggapan ya, pertanyaan kenapa sih kok anggaplah orang Eropa itu lebih maju daripada kita, padahal ya sama-sama manusia. Kenapa juga dalam segi teknologi orang-orang Eropa sudah banyak memakai senjata besi dan ya senjata pemusnah massal, di sini kita kok masih pegangannya masih celurit, enggak bahasanya seperti itu. Juga misalnya kenapa penyakit kalau tadi kan dari besi, kuman, dan apa satunya Mbak? Gajah.
kenapa kalau penyakitnya orang-orang Eropa itu udah macam-macam, penyakit di sini itu kok ya masih sekitar flu, batuk, panu dan sebagainya. Dari situ Diamond ini kan menemukan di hasil penelitiannya itu bahwa sebenarnya dari 3 itulah yang membedakan kenapa kok peradaban orang-orang Eropa itu lebih maju daripada orang-orang kita lah bahasanya. Karena kuman yang pertama itu kuman yang ada di Eropa itu menghasilkan atau menjadikan wabah, sehingga wabah tadi itu menjadikan orang-orang yang tidak mampu bertahan karena wabah itu musnah, dan yang tersisa hanyalah bibit-bibit unggul lah bahasanya, mungkin seperti itu. Karena yang bertahan bibit-bibit unggul itulah yang menjadikan salah satu faktor yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa atau orang-orang Eropa ini bisa lebih maju mungkin daripada kita bahasanya. Terus yang kedua adalah senjata atau besi lah bahasanya. Orang-orang Eropa ini bisa maju dari segi persenjataan dan sebagainya karena bisa apa istilahnya menjinakkan lah bahasanya, itu menjinakkan besi sehingga menjadikan senjata-senjata yang bisa digunakan untuk entah itu pemusnah massal atau dan sebagainya, entah senjata-senjata api dan lain sebagainya. Sedangkan di kita itu masih berkutat pada, karena yang ada di sekitar kita itu masih berkutat pada entah itu bambu runcing atau panah dan lain sebagainya, sehingga orang-orang kita itu belum berpikir untuk bisa menggunakan besi sebagai senjata atau dan lain sebagainya. Jadi hal itulah, karena keadaan itulah yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa itu bisa berpikiran lebih maju dari kita. Yang pertama karena adanya kuman tadi yang bisa membuat wabah, sehingga yang bertahan adalah orang-orang yang hebat, mungkin bahasanya orang-orang yang mampu bisa, ya orang-orang yang enggak yang enggak ecek-ecek lah bahasanya, mungkin seperti itu. Sehingga itulah yang menjadikan bangsa Eropa itu bisa lebih maju daripada bangsa kita. Itu sebenarnya hasil penelitiannya seperti itu. Entah itu benar atau enggak ya silahkan kita ukur lagi, ya harus ada antithesis yang bisa menolak itu sebenarnya seperti itu. Kalau tadi membicarakan masalah Islamisasi, ya mungkin itu adalah ranah yang berbeda karena kita sedang berbicara sains. Ya sains ya nggak bisa terus, karena kita tidak mempunyai antithesis tentang sains itu terus kita menyerangnya dengan agama, itu ya tentu itu bukan lawan yang sepadan menurut saya. Seperti itu ya, ketika kita bicara sains ya mungkin ya kita harus mencari antithesis mungkin ya tentang sains juga seperti itu. Karena kalau membicarakan masalah sains dan agama gak akan ada selesainya. Karena menurut saya selama ini yang dijadikan cover untuk seperti sosiologi agama misalnya, entah itu perbankan syariah, entah itu lagi pendidikan Islam, menurut saya konsep-konsepnya itu belum ada konsep-konsep yang kuat menurut saya, sehingga hanya menggabungkan antara suatu keilmuan dengan ditambahkan dengan embel-embel agama, dan kemudian jadilah sesuatu yang mungkin baru padahal itu ya dalamnya sama saja seperti itu. Berarti pola marketing bisa jadi. Karena marketingnya mungkin karena penduduk Indonesia mungkin lebih banyak yang berasal dari agama Islam, sehingga sangat menjual untuk ada embel-embel atau apa ya istilahnya, ya ada embel-embel syariah atau agama entah
ya kalau di Indonesia ya agama Islam seperti itu. Ya mungkin selanjutnya bisa dari yang lain. Menarik dari Pak Sipul ya, menambah dalam lagi tentang penelitian Diamond. Apa namanya ya? Gimana, saya ingin nanya ya kepada yang pemantik dan teman-teman, mungkin Diamond melihat bahwasanya kita kan dari bangsa yang satu, lebih-lebih di Asia itu kan dari bangsa Mongol, dan sama dalam saya kita spesiesnya sama dengan orang-orang Amerika lah. Kemudian jika ada beberapa kuman yang menyerang, mungkin saya teringat sebuah ilustrasi di mana kalau nggak salah itu eranya siapa itu, saya pernah baca dulu orang yang tidak produktif itu mestinya dijadikan bahan makanan buaya apa. Tapi ini menarik pakai konsep sains sehingga ada bakteri. Jadi kayaknya menurut saya ini agak konyol punya dari Diamond ya. Pertanyaan saya itu, kan kita dari bangsa yang satu yaitu bangsa Mongol ya. Artinya kita sama dengan Amerika kok. Tapi sekarang Amerika menjadi negara maju. Tuh. Dan yang kedua, sisa-sisa orang-orang Eropa yang kemudian menjadi superior karena bisa bertahan di melawan kuman bakteri. Berarti yang apa namanya, yang tidak produktif itu meninggal semua gitu Pak ya. Tapi ini kan persoalannya Cina ya. Saya pernah bangsa Cina, bangsa Tiongkok dari zaman sejak dinasti Ming dan dinasti sebelumnya. Di sana nggak pernah ada cerita kayak gini, penelitian tentang kuman, tapi bagaimana bisa membawa bangsanya sampai hari ini menjadi bangsa yang besar, dan terbanyak populasinya, dan menjadi bangsa-bangsa manusia-manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan yang kejadian di dunia. Walaupun terkadang orang-orang Eropa itu kan memiliki jiwa imperialis, jiwa-jiwa penjajah, sehingga dalam sebuah sejarah cara memasuki orang Cina ketika dia membangun tembok besar supaya tidak dimasuki musuh, kata orang Eropa itu ringan. Silakan buat tembok bangsa Anda sebesar mungkin, kalau bisa menjulang langit. Suatu saat SDM manusianya itu akan saya bobrokkan, hancurkan, jika saya bisa menerobos masuk. Akhirnya penjaga pintu tembok Cina itu bisa dibayar dengan rokok masuk, kan kayak gitu. Tapi Cina mampu menjadikan peradaban yang maju. Bahkan hari ini Eropa pun hampir tergeser, ya kan, dari peradaban Cina. Kita tahu kan Cina kuno itu sejarah bola di Cina, ya kan, dengan Fuju, di berbagai itu muncul di sana pemikirannya. Tapi konyolnya Jared Diamond kemudian memasarkan pada orang-orang yang hebat karena hanya bakteri. Saya bisa boleh ya berkonspirasi bahwasanya adanya pandemi hari ini memang hanya untuk membunuh orang-orang yang tidak produktif berarti. Siapa yang kuat bertahan, nanti kan ada pergeseran peradaban baru bentar lagi habis normal. Kan ada sesuatu baru ya. Berarti ini adalah orang-orang yang hebat. Bisa jadi kayak gitu. Tapi bagi saya ini belum, coba membuat biar saya yakin terhadap riset yang dilakukan Jared Diamond bahwasanya ini adalah persoalan bakteri. Kita tahu bagaimana sejarah Nusantara yang disebut Sultan dulu, itu saya lupa. Kalau nggak salah itu ada filmnya, itu film Sultan. Bagaimana nenek moyang Indonesia, nenek moyang kita itu membunuh orang Belanda yang sudah menguasai melalui VOC menguasai Indonesia. Itu cara membunuhnya kan pakai racun. Apa? Bukan racun. Betang itu apa namanya? Bau itu bangkai. Yang dialiri melalui sungai. Dan memang runtuh.
di situ. Tanpa dibunuh tapi hidup tuh. Walaupun tidak dapat merebut kemerdekaan, setidaknya ada rasa bahwasanya kita tidak akan pernah bertakluk pada orang-orang imperialis seperti Belanda yang gimana masuk pada bangsa Eropa. Nah coba nanti Pemantik jelaskan supaya saya yakin terhadap riset yang dilakukan Jared Diamond ini tentang bahwasanya bakteri ini kan agak konyol lucu ya, itu dari saya ya. Terima kasih. Saya ingin sedikit bertanya, mohon maaf tadi saya agak telat datangnya jadi nggak menyimak dari awal. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kan tentang sejarah manusia yang dilihat dari sisi geografisnya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, jika Jared Diamond itu meneliti sebuah ras di situ, yang dijadikan sampelnya itu apa? Dari negara mana? Karena begini, saya melihat bahwa jika hanya dilihat dari sejarah geografisnya, ada negara-negara yang kalau katanya saya baca di sini sedikit bahwa katanya kalau orang yang kalau misalnya di daerah-daerah tropis dengan daerah-daerah yang memiliki 4 musim itu mereka lebih peradabannya lebih maju yang 4 musim. Kenapa? Karena kalau yang dari daerah tropis saat mereka keluar mereka sudah mendapatkan semuanya, kayak nggak ada nilai usahanya kayak gitu kan. Yang Itu 4 musim. iya, Yang dua. Saya baca tadi gitu. Jadi yang 2 musim seakan-akan kalau dia keluar sudah berada di zona nyaman, sedangkan yang 4 musim itu ada usaha gitu kan. Cuman itu kan tidak bisa digeneralkan karena kan ada beberapa negara yang walaupun dia hidup di 2 musim tapi peradabannya lebih baik gitu kan. Terus juga Negara apa? kayak misalnya negara-negara Singapura, negara-negara Malaysia atau negara-negara lain yang saya rasa lebih bisa gitu kan dibandingkan Indonesia yang kita lihat dari segi geografis kita paling subur gitu. Dari segi geografis kita paling subur gitu kan. Kalau kita melihat dari daerah-daerah yang panas, ada daerah yang panas yang justru panas misalnya di Afrika itu kalah peradabannya padahal mereka lebih panas di sana gitu loh. Jadi seakan-akan kalau katanya Jared ini tidak berdasarkan dari ras, lalu bagaimana ia membuktikan bahwa sintesisnya dia itu benar gitu? Apa yang menjadi sampelnya dia negara mana gitu kan? Bisa jadi itu tidak menjadi sampel yang sebenarnya gitu kan? Karena kalau misalkan dari negara itu terlalu apa namanya istilahnya imajiner gitu. Itu tanggapan dari matematik seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel, baru bergabung di Zoom. Saya juga baru tahu mengenai tokoh Jared Diamond ini. Sebenarnya yang menarik bagi saya untuk bulan ini sih 3 sisa tokoh ini. Jadi cuma walaupun Jared Diamond itu baru bagi saya, cuman temanya itu peradaban manusia yang juga saya juga tertarik tentang tema itu. Kemudian saya juga pengen tanya atau mungkin bisa lebih dijelaskan lebih konkret mengenai teorinya Jared Diamond ini agar lebih ada sesuatu yang real gitu. Karena kalau teori seperti virus atau apa itu kuman gitu benar-benar itu yang menyebabkan suatu peradaban atau juga tentang geografis. Kemudian itu perlu ini saya kurang seperti tadi kata Mas ada yang bilang konyol gitu ya teorinya itu gitu. Karena juga saya beberapa baca buku sebelumnya peradaban manusia itu bukan dari geografis, karena seperti yang saya tahu walaupun 4 atau 2 musim berdasarkan geografis, dari sejarahnya juga Afrika itu pernah maju dulu gitu. Setelah kalau kita ngambil dari teorinya Charles Darwin itu yang makhluk hidup bertransformasi itu sampai jadi manusia yang pintar. Itu kan awalnya semua dari hewan kemudian kera dan menjadi manusia. Itu menurut Charles Darwin ya, bukan agama. Itu kan awalnya ada di Afrika semua gitu awalnya. Kemudian bermigrasi atau nomaden gitu. Dari bangsa kulit hitam semua gitu manusia itu. Nah itu dulu di Afrika itu sudah ada kemajuan dulu gitu. Cuman
dan juga kemajuan peradaban itu pindah-pindah sih sebenarnya. Setelah itu kan ada di Eropa, setelah itu ada di Eropa Timur lebih tepatnya, atau Yunani. Itu kan muncul siapa itu tokoh-tokoh Yunani itu seperti ya Aristoteles dan kawan-kawannya. Itu kan peradaban udah ada maju di situ, ilmu pengetahuan udah ada di situ. Jadi kemudian juga Indonesia juga pernah saya baca pernah ada masanya kemajuan peradaban juga ada gitu. Kita kalau di berita-berita itu kita temukan arkeolognya itu di Sunda itu apa sih yang piramid gitu, saya lupa itu yang penemuan itu. Oh, bukan sih, bukan Sunda Empire, saya bukan penganut seperti itu. Tapi itu di Jawa bagian barat itu ada semacam piramid gitu loh, ditemukan. Jadi di situ setelah diteliti memang jauh sebelumnya atau mungkin juga ini ya, kalau pernah dengar Atlantis, nah itu kan juga katanya ada di Indonesia. Nah itu kan juga ada di 2 musim geografis, atau Cina yang 4 musim, atau juga Eropa pernah juga ada. Jadi peradaban itu pindah-pindah, akan ada masa kejayaannya dan ada masa runtuhnya gitu, seperti itu. Dan juga itu faktor geografis sih. Kalau dan Mesir juga kan di situ Afrika yang kering gitu kan. Pada masa itu kan sudah ada teknologi untuk membangun piramid gitu. Gimana caranya kan gitu. Nah itu agak gimana ya, kalau menurut geografis hanya berpatokan pada satu daerah gitu, atau 2 musim atau 4 musim. Kemudian juga peradaban itu kan juga berdasarkan ini ya, doktrin, entah itu agama atau budaya. Karena juga kalau setahu saya majunya Eropa itu kan setelah ini ya, melepaskan dari gereja, doktrin gereja. Artinya memisahkan antara agama dan sains gitu. Akhirnya Eropa bisa maju. Nah itu juga karena sebabnya dari doktrin agama atau doktrin budaya. Gitu. Termasuk juga kalau di Islam atau di Timur Tengah itu, kalau di Timur Tengah itu waktu itu ya Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah itu juga malah menurut saya sih terbaliknya dari Eropa. Kalau Eropa itu majunya karena melepaskan dari agama. Cuma kalau di Islam itu sejarahnya malah menyelesaikan agama dengan sains waktu itu gitu. Karena memang di Islam kan kita harus terus menggali ini ya, tidak harus menggali informasi tentang fikih atau yang agama yang itu saja. Kita dalam Islam kita dianjurkan untuk membuka pikiran terhadap sains dan teknologi gitu. Makanya juga artinya kesimpulannya juga pengaruhnya dari doktrin itu sih kalau kemajuan peradaban itu. Jadi kemudian juga itu sih yang pertama tadi bisa dijelaskan tentang teorinya atau apa, bukan teori kan, bukan buat teori yang terkait jaringan itu ya, penelitian yang benar-benar konkret, kalau itu benar ilmiah bisa dibuktikan gitu. Iya. Jadi itu sih. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Mas Aang itu udah dijawab sama Mas ini, karena setiap peradaban itu ada musimnya, ada usianya. Apa tadi masyarakat Cina juga disebut juga di sini 2 peradaban yang saling bertentangan, bahkan terjadinya perang gitu. Nah, kan pertama kali ditemukannya bubuk mesiu sehingga menjadi senapan dan bedil saat itu kan dari Cina ditemukan bubuk mesiu. Jadi Pertanyaan benar. Nomor 2. ini apa?
Apa ini? Tentang manusia kan dari bangsa yang satu. Iya, dari bangsa yang satu. Kemudian kalau memang hanya gara-gara bakteri, Eropa maju hanya gara-gara terbunuh yang bodoh-bodoh semua, ya tidak produktif. Tapi di Cina itu populasinya kan besar, banyak kan. Nggak ada ceritanya bakteri membunuh apa namanya manusia hingga menjadi bangsa yang maju sampai hari ini. Nah, karena bakteri tersebut, Mas, masyarakat Eropa mulai berpikir untuk melakukan setelah setelah pandemi, kehidupan sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kan berbeda. Jadi saat itu kan setelah pandemi itu kan diibaratkan kekacauan, mulai dari politikus yang memegang kekuasaannya, orang-orang yang berkorban untuk kepentingan orang banyak, dan ada manusia-manusia egois di sana, sehingga orang-orang setelah pandemi yang berhasil bertahan, mereka belum mulai munculkan paham kolonialis untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau seumpamanya dibandingkan dengan Cina juga mencapai peradaban tertinggi kan pada masa-masanya. Tapi yang menjadi patokan saat ini itu adalah Eropa, di mana mereka maju dengan sains dan teknologinya, karena masyarakat di sana sudah berpikiran saintis, gitu. Teknologi mulai dimudahkan. Yang pertama, para ilmuwan untuk mendapatkan paten terhadap hak ciptanya itu sudah dimudahkan. Zaman dulu kan pada saat Ratu Elizabeth I II itu seorang pemantal ya untuk membuat baju itu kan mendapatkan paten itu tidak mudah, karena alasannya menggoncang kedudukannya yang pertama, yang kedua bisa mengurangi tenaga kerja, kan itu yang diperhitungkan oleh Ratu Elizabeth I itu, karena menganggap bahwasanya teknologi ini bisa menghancurkan kedudukannya itu. Dan akhirnya kan ilmuwan mulai diperhitungkan. Jangan kira ilmuwan dulu itu mudah sekali untuk mengemukakan pahamnya. Seorang ilmuwan dari, contohnya seorang ilmuwan dari mana ya, Turki itu kan Ottoman dulu. Dia berpakaian seperti lainnya orang Arab. Dan di situ dia mengemukakan tentang planet B216. Seperti nama kamera. Nah, di situ dia tidak didengarkan karena pakaian dan rasnya saat itu. Tapi setelah dia berpakaian ala Eropa, baru pemahamannya itu diterima. Terus yang mengatakan yang masih sini munculnya peradaban di dunia itu, peradaban di Nusantara itu sangat mungkin, Mas, karena ada Mojokertensis, Javanicus, Solensis dan sebagainya itu kan ditemukan di hilir mudik di aliran sungai, di tepi hilir sungai gitu. Dan di sana menemukan bahwasanya secara arkeolog mereka melakukan perhitungan terjadi seperti di Australia ya, ada pembunuhan besar-besaran penduduk asli. Dan di situ dilakukan oleh, setelah diteliti mungkin ada bencana besar seperti sehingga terjadi pembakaran dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada andil manusia yang penakluk di
sana, yang mereka itu dikenal, manusia ini terkenal dengan tidak toleransi, tidak mengenal dengan toleransi, dimana mereka membunuh sesuatu yang mereka anggap mengganggu dan berbeda dengan mereka, dan itu terjadi di masyarakat modern seperti sekarang. Contohnya seperti konflik di Suriah, itu kan perbedaan Sunni Syiah, terus yang terjadi di Palestina antara Yahudi dan Islam. Kalau dibilang karena keras dan kemajuan dibilang dengan keras dan geografis, itu salah paham, Mas. Karena itu sudah dipatahkan, bukan karena geografis dan juga geografis dan juga ras, karena munculnya peradaban itu tidak di aliran sungai yang subur, karena di beberapa aliran sungai yang subur tidak muncul peradaban, dan juga karena ras orang Eropa maju, tidak, bukan karena ras orang Eropa, tapi karena Eropa mampu keluar daripada paham itu tadi, yang masa gelap, yang kan mereka itu pernah di masa sangat gelap sekali. Bagaimana orang yang kena penyakit kulit saja dibilang kena sihir gitu kan. Seperti Kepler ataupun Newton saat itu dibilang ibunya itu tukang sihir gitu. Bahkan untuk wanita hamil saja mereka wanita hamil untuk mengeluarkan bayinya itu harus disiksa, dibenturkan ke tembok. Waktu itu sangat primitif sekali waktu itu. Eropa bahkan mencapai titik di mana mereka sangat primitif. Karena kuman, bedil, dan baja itu sangat mempengaruhi proses berpikir masyarakat Eropa kala itu. Bahkan riset gun dan steel itu mereka kan membaca dulu bagaimana melakukan penyerangan yang bagus, strategi perang yang bagaimana, terus senapan dan lain sebagainya. Yang terjadi juga pada penaklukan Imperium Konstantinopel itu kan senjatanya yang masih awet dan dimuseumkan itu kan senjata yang kemajuan melebihi zamannya, karena kemampuan manusia. Kalau salah satu pendorongnya kan kalau penaklukan Imperium Konstantinopel itu kan karena agama. Jadi jika Jared mengatakan bahwasanya bumi saat ini itu dipengaruhi oleh sesuatu yang abstrak itu tadi, oleh hukum yang kita percayai, agama yang kita percayai, uang yang kita percayai. Nah, kalau di musim ya, kita berbicara musim dan 4 musim tadi, dan masyarakat Eropa tidak Eropa sih, yang 4 musim tadi itu kan susah gitu, sehingga mereka mencari teknologi yang bisa memudahkan kehidupan mereka. Sedangkan kalau di Indonesia, contohnya kita di 2 musim ini tadi, kita keluar rumah itu sudah berlimpah ruah makanan, sudah ada mangga, sudah ada pisang. Sedangkan di Eropa itu kan harus mencari bagaimana caranya untuk mendomestikasi. Mendomestikasi di sini mungkin sekarang sudah ada pupuk apa sih yang bisa kuat terhadap musim di Eropa. Di sana kan mereka melakukan riset besar-besaran, dan mereka nggak tanggung-tanggung dalam hal tersebut. Itu. Dan saya ingin ini apa? Kayak nambah. Dulu Nusantara kan sebelum ada Islam itu kan ada percaya tentang dinamisme dan animisme ya kan. Dan kita mempercaya
mempercayai kepercayaan yang berbeda. Masyarakat Indonesia, Nusantara dengan masyarakat di India itu kan berbeda. Munculnya agama dan mengeneralisir gitu kan. Itu kan setelah adanya dakwah. Setelah itu muncullah nasionalisme dan lain sebagainya. Saat itu kan kita mempercayai ada sebuah mungkin masyarakat modern saat ini itu di bawah kaki gunung ya mas, keturunan Saming itu masyarakat Kejawen, tapi masyarakat di KTP itu kan tidak ada agama Kejawen, itu kan kepercayaan. Setelah itu masyarakat mengatakan kenapa saya tidak pernah mengatakan bahwasanya agama saya itu Islam, tapi di KTP diberikan agama Islam. Video ini iklan itu dari iklan KTP ya. Jelas. Ada konflik. Ya. Jadi gini Mbak Rizky, tadi kan sudah ditanggapi tadi, ini saya sedikit paham lah ya, jadi arahnya ke sana. Cuma jadi kalau misalnya dia mengatakan list itu sudah dipetahkan mengenai rasa geografis dan ternyata itu ada kaitannya dengan Kuman dan Bajan. kuman, betil dan bajan dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut saya sih kalau itu disebut riset terbaru itu sesuatu yang biasa aja gitu menurut saya. Karena gini, karena kalau kita melihat kalau negara yang maju, maksudnya kita secara umum kita tahu bahwa orang yang bisa menghasilkan ini kita anggap itu sudah maju. Nah, letak kebaruan pemikiran Jack Diamond itu yang mana gitu? Karena kan kalau misalnya tadi kita sudah membahas kalau dari ada yang menyinggung agama dan lain sebagainya, sedangkan kesimpulan dari Jack Diamond itu ada hanya 3 tadi kan dan lain sebagainya itu. Lalu kalau misalkan disebut dengan kuman, saya jadi keinget film Resident Evil gitu. Jadi semuanya dibunuh jadi zombie yang bertahan itu nanti jadi bibit-bibit unggul. Itu kayak dia di sana lah gitu. Arahnya ke sana kayak gambar-gambar film-film Eropa, film-film barat. Saya tanyakan itu letak kebaruannya bikin Jack Diamond itu yang di mana? Karena itu saya rasa itu sudah jadi rahasia umum walaupun tidak secara eksplisit dicantumkan dalam 3 aspek tadi. Gitu sih tanggapan saya Mbak. Buku ini kan judulnya kan Peradaban Manusia, dan ini diambil dari buku Graham Steele. Buku ini terbit pada tahun 1997 dan saat itu masyarakat Eropa pada saat maju-majunya. Nah, pertanyaan Yali saat itu pada tahun 1960 dan memakan 30 tahun dalam penelitiannya untuk menghasilkan buku tersebut. Jadi mungkin yang ingin Jarek sampaikan itu adalah bagaimana kita berevolusi berpikir. Yang tadinya kita cuma berpikir tentang perbedaan-perbedaan yang menghasilkan konflik, lebih kepada saintis, lebih kepada membaca terlebih dahulu sesuatu yang tidak kita ketahui, bukan malah sok tahu dan kita debat kusir gitu. Jadi masyarakat Eropa kala itu lebih ke karena peradaban mereka lebih maju daripada sekarang. Dan mereka pernah mengalami masa kegelapan itu karena mereka melakukan pembebasan dari sesuatu pembatasan berpikir. Jadi sesuatu yang membatasi proses berpikir mereka dan sesuatu yang membatasi kemajuan mereka lepaskan, tinggalkan. Pesan yang mungkin ingin dia menyampaikan. Dan kalau seumpamanya
ada beberapa di negara kita kan, di Nusantara ada beberapa pusat daerah yang tidak mau memang terjamah oleh teknologi karena mereka menganggap bahwasanya ini tanah buyut kami, tanah leluhur yang haram untuk ditepati teknologi. Malah yang terjadi adalah kehancuran, katanya seperti itu yang terjadi di masyarakat Papua. Kan mereka menolak karena ini tanah leluhur kami gitu. Kenapa dirusak? Yang secara budaya mereka kan maju dan masih melekat erat tentang mereka. Mungkin Diamen juga mau mengkritik hal itu. Saya bicara. Lanjut. Habis ini temannya Mbak Winda ini bicara ini yang perempuan. Siapa namanya Mbak ya? Ini mic-nya Mbak. Ya gini ya. Masa perempuan nggak Jadi bisa? ini sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa yang bertanya tadi. Ya, yang terakhir juga pertanyaan Pak Winda. Nah, latar belakang Jared Diamond itu atau penemunya itu teorinya seperti apa sih, kan seperti itu. Pembaruan dari Jared Diamond itu seperti apa, kan seperti tadi kan pertanyaannya. Jadi gini, Jared Diamond itu awalnya Gundam. Kenapa ada perbedaan antara wilayah barat dengan wilayah timur? Khususnya itu wilayah Eropa atau lain-lain yang bisa kita katakan bule, itu kok bisa berbeda dengan yang kehidupannya di Papua kan begitu. Jadi sebelum penelitian ini dilakukan, penemuan yang awal itu dikatakan bahwa memang orang-orang bule itu memang beda dari rasnya, rasnya katanya sudah dari keturunan yang maju sehingga bisa menciptakan kebudayaan yang lebih maju juga seperti teknologi dan lain-lain seperti itu kan. Namun ternyata saat diteliti Jared Diamond itu pergi ke Papua, Jared Diamond pergi ke Amerika atau lain-lain, ternyata beberapa hal itu ditemukan oleh teorinya yang dengan pertanyaan apakah karena ras atau geografis kan seperti itu. Nah, ditemukan oleh Jared Diamond ternyata perbedaannya itu karena di wilayah barat dengan wilayah yang agak ketimuran itu perbedaannya ada 3. Yang pertama, perbedaan hewan liar dan tanaman liar yang bisa didomestikasi. Nah itu kan, ketersediaan hewan atau tumbuhan. Yang kedua itu perbedaan sumbu benua utara, selatan atau barat atau timur, dan perbedaan panjang garis pantai pada masing-masing benua. Jadi gini, kan ini cenderung pembahasannya pada evolusi. Kata Jared Diamond itu survival for the fittest, ya itulah gitu. Kalau saya kompres itu artinya evolusi sama dengan seleksi alam ditambah mutasi. Nah, artinya gini, di barat itu memang sejak awal diberikan atau budayanya itu kita di sana kekurangan tersediaan hewan, kurangnya tersediaan tumbuhan atau lain-lain yang disebabkan oleh ya garis lintang yang berbeda, iklim yang berbeda, lebih banyak kan seperti itu. Jadi masyarakat di sana itu dikonstruk agar lebih bangkit sendiri. Beda dengan di Papua, karena kan di Papua itu yang cuma 2 musim, bangun tidur tinggal ambil mangga, makan kan kenyang. Tapi kalau di barat itu dengan perbedaan musim yang sangat banyak, itu mengharuskan bangsa barat itu untuk lebih up, sehingga dari sana dia lebih banyak meneliti, lebih banyak menghasilkan teknologi untuk mendapatkan lahan baru, lebih banyak mendapatkan lain-lain. Lah intinya di sana itu nggak nyaman, sehingga dengan ketidaknyamanan itu dia mencari agar supaya nyaman. Nah, beda dengan di sini yang memang sudah nyaman, yang mentok dalam kenyamanannya. Sehingga kalau
dipandang secara agamis seperti ini, saya pernah baca yang artinya seperti ini. Perbedaan kita Indonesia dengan wilayah barat itu cuma satu, ketuhanan. Tapi bukan dari sektor Tuhan ya. Kalau kita itu cenderung bekerja sedikit, berusaha sedikit, nah, dengan adopsi ketuhanan, oh saya sudah bekerja, saya sudah berusaha, tinggal saya berdoa, itu kan. Tapi kalau di barat enggak mengenal tentang doa atau apa istilahnya ya. Tapi dia memang bekerja ya, terus bekerja, berusaha. Sehingga kata-kata harus, oh saya sudah merasa cukup bekerja, saya sudah merasa cukup berusaha, saya harus berhenti, nanti tinggal berdoa. Itu enggak seperti itu, tapi dia terus berkembang, terus ingin mencapai yang puncak, yang enggak ada puncaknya gitu. Sehingga dia memang bisa menghasilkan penelitian baru, menemuan baru dengan kegundahan, ketidaknyamanannya tadi. Beda dengan kita yang memang sedikit-sedikit, oh saya sudah cukup ini usahanya, tinggal berdoa, saya tinggal pasrah. Itu kan perbedaannya dengan kita. Sehingga memang itu bukan keras, tapi dari perkembangan dari sana itu lebih maju dari kita, dengan rasa ingin tahunya, dengan kegundahan alam yang mengharuskan mereka itu untuk lebih giat agar bisa bertahan hidup. Seperti contohnya tadi wabah kan, wabah di sana juga pernah adanya wabah yang sangat lama tuh. Tapi kan evolusi terjadi ketika seleksi alam ditambah mutasi. Dengan adanya wabah tadi yang bertahan cuma orang-orang yang power seperti itu. Jadi memang orang-orang yang lebih kuat itu bertahan. Nah, dengan adanya orang-orang yang lebih kuat itu berarti kan yang lemah itu sudah musnah. Nah, yang kumpulan dari orang kuat itu bermutasi sehingga berpindah atau berkumpul dan menyebabkan penelitian, menyebabkan teknologi yang lebih baik lagi untuk menangani atau menanggulangi hal-hal yang sudah terlewati. Sehingga memang jauh dari kita, bukan dari faktor keras atau keturunan atau apa, tapi memang usahanya di sana lebih giat daripada kita yang sekarang cuma berbicara tentang mazhab apa, fikih kata tadi. Ya penyakitnya apa? Ya cuma panu, ya koreng dan lain-lain, itu sepele kan. Tapi kalau di barat yang memang usahanya lebih besar, ya di sana ada penyakit yang nggak pernah kita rasakan kan seperti itu, karena memang usahanya dan kegiatannya itu lebih jauh dari kita. Berarti penting kita nggak berusaha sama sekali biar nggak ada penyakit gitu ya. Kalau perbedaan, kalau dibandingkan seperti itu sih iya. Tapi kalau nggak berusaha sekali, tidur zaman nanti mati juga karena seleksi alam. Iya. Seperti itu. Masuk ke lubangan. Tapi lebih Saten. mungkin ya Mas, gara-gara adanya pandemi tersebut, masyarakat Eropa lebih mengedepankan sains gitu, sains dalam kedokteran untuk mencari vaksin dari hal tersebut. Jadi mereka melakukan penelitian dan investasi besar-besaran agar jika terjadi hal itu kembali, mereka bersiap di sana. Dan kalau semuanya penyakit, kita mungkin ada penyakitnya juga, tapi belum terdeteksi karena tidak secanggih Eropa. Seperti contoh masalah psikologi, sekarang kan ada penyakit kayak insecure, anxiety, terus penyakit mental lainnya. Itu kan datangnya bukan dari kita. Kita penyakit, seumpamanya kita ada penyakit apa ya? Dulu saya merasa hampa dan lain sebagainya. Terus kita bilang kamu kurang deket nih sama Tuhan. Belum kan orang-orang yang mau bunuh diri dan lain sebagainya itu bukan karena tidak dekat dengan Tuhan, tapi memang ada permasalahan yang perlu dibicarakan dan di situ perlu psikologi gitu. Dan ilmu-ilmu seperti itu ditemukan di
ilmuannya mungkin Eropa, orang Eropa. Menarik, tambah menarik. Tapi saya coba berpikir pakai punya Hasan Hanafi, tapi tidak sama ya tentang oksidentalismenya. Aneh ketika bangsa Eropa dikatakan maju dan canggih. Tapi setelah saya pikir memang gak aneh, karena mereka mengklaim dengan dirinya sendiri kemajuan standar kemajuan mereka buat sendiri, sehingga saya lo paling maju kayak gitu. Dalam dunia postmodernisme hari ini kita telah mengkaji bahwasanya sains itu mengalami degradasi, sudah tidak lagi menjadi solusi kebutuhan manusia hari ini. Dengan adanya penyakit seperti wabah, pandemi ataupun COVID-19, itu adalah ulah sains. Itu yang pertama. Dan walaupun terjadi secara alami, kalau kita pakai kesadaran medis atau bahwa ada penyakit pano tadi, itu adalah juga ulah dari sains. Bagaimana manusia telah memiliki hasrat sains sehingga banyak menebang pohon, membuang sampah sembarangan, kemudian yang awalnya ditanami nyaman-nyaman, ditanami gedung, itu kan semuanya adalah ulah sains. Kalau memang kemudian primitif atau mitologi dianggap sebuah kemunduran, apalagi tadi menggunakan pola pikir punya Mas Firman tentang Eropa bekerja terus. Iya, memang ada beberapa pemikir bahwasanya kita salah satu faktor Indonesia itu gak maju itu karena kita adalah tanah surga. Cuma bagi saya, sebenarnya yang dicari manusia itu apa kalau katanya Iksan Sikuter kan kayak gitu. Kan kalau lagunya Iksan Sikuter, mencari apa manusia ini? Mencari Iya kan, mencari apa? Kalau mana sudah ada kebahagiaan. Makanya kesempurnaan dan kekekalan. ketika ada Krismon tahun 98, itu mahasiswa Al-Azhar itu mengadakan sebuah, biasa kalau di Indonesia itu apa, kalau negeri jenderal itu apa? Galadus, aman itu apa namanya? Peduli ya, peduli kasih apa itu. Mahasiswa Al-Azhar itu mengumpulkan uang untuk dibantukan pada Indonesia karena katanya adalah Krismon sekitar tahun 96 sampai 98. Nah, mereka kaget. Di mana letak Krismonnya Indonesia? Supermarket masih ramai, pasar masih tidak sepi, kemudian warung-warung kopi masih banyak orang nganggur kan kayak gitu. Masih banyak yang menikmati. Memang karena kita gak hidup seperti di Kanada yang sangat ekstrim cuacanya sehingga untuk bertahan hidup susah. Saya tetap gak setuju karena ini adalah pemikiran konyol. Kemudian Eropa itu memang secara genealogi sudah maju karena keturunan ada, kata saya. Karena bagaimanapun itu hanya persoalan ekspos atau publik tidak. Cina, kata saya kan tadi, Cina itu tidak pernah mengalami kemunduran. Coba cari dalam sejarah kemunduran Cina itu sejak kapan? Dia bisa kok dalam teknologi, bisa tanpa ada wabah. Itu dari Cina kuno, karena memang jarang kita pelajari secara referensial untuk ditemukan dalamnya. Itu yang pertama. Benar pertama ya. Ini hanya membantah pemikiran-pemikiran kayak gitu, pola pikir kayak gitu berkali-kali. Dunia hari ini memang ya Eropa lah. Saya kemarin sempat chat dengan teman saya yang Papua. Di sana kenapa tidak menginginkan teknologi? Karena memang teknologi itu adalah sifatnya berjiwa imperialisme. Contoh, di Indonesia dengan adanya tambang emas, apa itu namanya? Apa dah? Tambang emas Freeport itu sangat merugikan sekali terhadap Papua. Kenapa? Sudah mengganggu estetika yang ada. Karena logika untuk kemajuan itu berbeda dengan Eropa. Kita tahu ya bagaimana hari ini sains sudah tidak memberikan solusi bagi manusia dengan adanya pandemi. Merusak peradaban manusia hari ini.
ada vaksin, kita bertengkar, ada yang setuju, ada yang tidak. Tidak ada vaksin, saya pun bingung mau lari kemana ini untuk memberikan solusi pandemi hari ini. Maka solusi terbaiknya adalah kehadiran sebuah moralis atau moral atau agama lah, sehingga memang harus diraihkan Tuhan. Bukan hanya di sisi psikologi, Jepang sebagai teknologi terkaya, tingkat bunuh dirinya kok tinggi sampai menjadi budaya harakiri. Bagaimana ketika tidak menemukan solusi hidup, dia lebih milih bunuh diri. Itu gara-gara sayang juga, bukan hanya persoalan mitologi ataupun primitif. Itu Jepang itu kan tinggi kan bunuh dirinya. Kalau nggak percaya bahwa saya tidak memberikan solusi, baca tulisan saya di website Simposium itu. Menyoal saya tentang pandemi itu bahasa sederhananya kayak gitu. Apa manusia lebih nikmat hari ini adalah lebih tenang, lari pada sebuah yang namanya moral Tuhan. Sehingga ada pola pikir, konsep logika yang menarik, sederhana, yang membuat kita menjadi nyaman dan memunculkan daya imun tersendiri dalam diri kita sendiri. Contoh, ngapain kita takut terhadap pandemi corona? Ngapain? Sudah lah, mau takut atau berani itu tetap mati. Lah ini justru secara psikologi menimbulkan daya imun yang lebih tinggi, kuat. Dan ini mitologis lah kalau dalam dunia filsafat. Banyak sudah filsuf-filsuf kosmo yang kemudian mengkritisi tentang teknologi, sains, bahwasanya manusia punya Darwin pun, punya Charles Darwin yang sejak ditemukan arkeologi Megalodrocus, evolusinya kan sudah runtuh. Yang awalnya dari kera, oh enggak loh, manusia sebelum kera ini ada persis manusia. Ini fosilnya, dan itu ditemukan di Australia, kemudian di Jawa. Nah, maka Jared Diamond dengan riset tentang riset peradaban manusia, bagaimana kalau dia kemudian kita benturkan dengan Yuval tentang sejarah manusia yang sudah miliaran tahun itu membuat peradabannya dengan sendiri, teknologinya dengan sendiri, kan kayak gitu. Nah, ini hanya sebuah pemikiran bodoh saya ya. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain bisa menonton. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya ini Jared Diamond penelitiannya mungkin salah satu aja ya, bukan dijadikan suatu patokan. Salah satu dari berapa banyak faktor tentang peradaban, awal mula peradaban dunia atau faktor peradaban dunia. Jadi akan banyak muncul lagi teori-teori yang baru, yang lebih Relevan. ya relevan. Karena nggak usah memunculkan banyak tokoh juga, teman-teman di sini sudah menyadari kalau itu agak konyol. Nah, teori apa penelitiannya. Kemudian juga tentang kemajuan Eropa juga, tentang apa tadi, bekerja memang seperti yang Mas Aang bilang itu perlu suatu moral ya, karena dan itu juga atau doktrin agama lah. Sebenarnya itu kan juga pernah kita alami sebagai dalam sejarah Islam ya. Kalau sains itu ini dulu, degradasi sains yang dimaksud Mas Aang itu menurut saya sih degradasi sains dalam buat kita aja sih menurut saya, bukan degradasi di barat sih menurut saya. Degradasinya itu di entah itu Islam ya, termasuk Indonesia lah, gitu. Dialog ya. Karena di barat itu pada awalnya sains itu munculnya, kemajuan sains itu
karena lepas dari doktrin agama gereja Kristen. Jadi memisahkan agama dengan teknologi gitu. Sehingga ya memang benar sih kalau sains itu dibenturkan juga nggak Abbasiyah. Pada siarnya juga Islam pada masa Abbasiyah dan dinasti Umayyah itu kalau nggak salah, atau Ottoman juga sains dan teknologi, sains dan agama berjalan beriringan gitu. Juga memang ini sih, saya juga agak cuma gini, waktu itu kalau kan Ottoman itu atau Turki Utsmani pernah pada masa jayanya ya, bahkan suatu negeri yang maju mengalahkan Eropa Barat itu pada waktu itu. Cuman Turki itu waktu itu juga ada di zona nyaman karena geografis menguntungkan. Geografisnya itu menguntungkan. Ini juga jadi pelajaran sih bagi kita. Indonesia kan geografisnya sangat menguntungkan gitu. Alamnya sangat bermanfaat, menguntungkan sekali, berlimpah ruah. Turki juga dulu seperti itu. Walaupun juga ada pada masa teknologi yang sangat maju mengalahkan Eropa Barat, ada di zona nyamannya gitu. Jadi Turki itu sampai memblokade jalur-jalur perdagangan dari Eropa Barat ya, di blokade itu di Mesir, kalau di terusan Suez itu diblokade, dan itu cuma diambil alih cuma buat kepentingan Turki aja gitu. Nah itu juga jadi pelajaran ya buat kita, kalau kita sudah ada di zaman juga memikirkan jangka panjangnya gitu. Kalau sudah ada di zona nyaman peradaban yang maju gitu. Maka dari itu, karena blokade itu dan juga karena Eropa pengen keluar dari doktrin gereja, Eropa itu ya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Mau berdagang ke arah timur, bumi bagian timur ke Asia juga diblokade sama Turki gitu. Karena Turki kan menguasai banyak itu kan ya. Afrika 3 benua gitu dikuasai sama Turki Utsmani. Jadi itu sih penyebab juga Eropa akhirnya bangkit pengen berinovasi di situ. Kemudian juga tentang tadi ras Amerika dengan Indonesia atau Asia ya, atau Mongol yang satu rukun itu. Eropa kan sekarang rasnya Eropa ya, terus Asia sama itu kan beda. Amerika itu kan Eropa gitu sekarang. Terusnya yang satu rukun itu kan dari bentuk fisik itu kan berbeda sih. Itu dari pernyataan Mas Aan gimana nih? Itu mungkin pertanyaan beda nih dari saya. Keras itu ya. Saya pernah baca bukunya, bukan buku ya, artikel karya Gus Dur. Itu disebutkan bahwasanya sebenarnya Asia itu dari ras yang satu, Amerika, dari Mongoloid. Cuma kan saya di sini membedakan sebenarnya antara Amerika dan Eropa, hanya itu dari sisi benua. Saya perbandingkan, kalau memang adalah ras atau menjadi salah satu indikator kemajuan, Amerika itu satu bangsa dengan kita, satu ras, akan tetapi bisa bersaing dengan Eropa, ya kan? Dari sisi peradaban bisa, bahkan Amerika menjadi salah satu negara dikuasai memiliki peradaban kuat sampai hari ini. Nah, kenapa kemudian diaman, kata saya tadi itu, kok bisa indikator ras ini menjadi faktor
kebertahanan hidup dengan wabah. Ya, bukan. Gimana? Masyarakat Eropa Hah? masyarakat Eropa kala itu mulai dari pemikiran dan sifatnya itu berubah ketika setelah pandemi gitu mas, dimana mereka dengan menginvestasikan dan juga riset besar-besaran dalam masalah kesehatan. Mereka juga ingin menaklukkan mulai muncul paham kolonialis untuk menguasai, menaklukkan wilayah-wilayah tertentu. Dan kalau seumpamanya apa yang dicari manusia gitu kan, yang kalau kata Yuval, kata Mas tadi, yang dicari manusia itu adalah kesempurnaan dan juga kekekalan. Di jawabannya ada di buku Homo Deus, yaitu manusia setara Tuhan. Kalau kata orang saintis itu dalam buku Cosmos Carl Sagan itu mengatakan bukan dewa-dewa yang memimpikan manusia, tapi manusia yang memimpikan dewa-dewa. Kalau berbicara tentang Jepang, di mana mereka memiliki kekosongan secara rohani gitu, secara teknologi mereka itu maju, tapi mereka itu persaingan dan kompetitif itu sangat ketat di sana. Mereka mengukur segalanya secara materialistis, dan tidak semuanya di Jepang itu percaya memiliki kalau kita kan sebagai masyarakat beragama memiliki pengalaman spiritual. Mungkin mereka belum pernah mengalami pengalaman spiritual, maka tugas Mas untuk menciarkan Islam di sana. Kayak gini, Mbak. Ini bukan persoalan mensiar. Agar tidak terjadi. Ini bukan persoalan mensiar atau tidak. Tadi kan katanya bahwasanya dunia sains itu sudah membawa pada kemajuan, ya. Sehingga orang yang beradaban yang maju dalam sains itu menganggap moralis atau spiritual itu adalah salah satu indikator stagnansi dalam dunia peradaban. Katakan kalau tadi bawa Renaissance, misalnya filsafat dari agama, pakai periodisasinya Bertrand Russell, runtuhnya Auguste Comte dan kawan-kawan, seorang moralis ya masa kegelapan Eropa, kemudian berpisah dari kebenaran, kebenarannya itu sudah berpisah dari otoritas gereja kan, sehingga menghasilkan kemajuan sampai hari ini. Nah, saya mau pertanyakan, kemudian kalau memang teknologi sains tadi itu mau mencoba mengukur peradaban manusia, saya kan kasih satu sampel Jepang, itu teknologinya kan lumayan kayak gitu, bagus. Tapi tadi kan memantik di sini tuh kalau orang bunuh diri pasti alasannya kan agak dekat dengan Tuhan kayak gitu. Nah, saya ingin mematahkan itu. Kalau memang Anda sudah berarti konsep pola pikir Anda sudah runtuh dengan sendirinya, bukan hanya memang membuktikan di Jepang kalau memang butuh spiritual kan benar logika bahwasanya orang yang bunuh diri tidak dekat dengan Tuhan. Kan iya. Berarti kan betul kan? Kalau memang di Jepang kurang spiritualis, pengalaman beragama, sehingga ada iklim kompetisi dalam keilmuan sehingga membuat bunuh diri, berarti pernyataan Anda itu jangan kemudian mengolok-olok orang yang memiliki logika, orang yang bunuh diri itu kan agak dekat dengan Tuhan. Karena dia benar-benar seperti itu juga benar. Itu buktinya kan di Jepang kata Anda kekurangan spiritualis itu sudah runtuh ya. Artinya saintis itu tidak menjadi solusi manusia. Memang dunia kita itu hari ini adalah sifatnya, kalau saya pakai pinjam bahasanya Bagir dan Ulil Absor itu, saintis kok radikal. Kalau soal agama radikal wajar, tapi saintis hari ini kan radikal ya Pak. Bagaimana mungkin dari Dawkins, kemudian berbagai
perbenturan dengan agama. Cuma saya mau lari dari kebenturan dengan hal itu. Saya coba mau mengkaji benar dalam dunia sains. Kalau memang kemudian persoalan peradaban kemajuan kita diturunkan dari ras, kan tadi ada pernyataan itu memang keturunannya memang keturunan maju. Anggaplah keturunan Fir'aun. Fir'aun kan maju dari segi peradaban dulu kan, sampai bisa buat piramid kalau dia Mesir kan kayak gitu. Kalau memang ini keturunan, kenapa kita tidak pernah mengekspos bagaimana Cina kuno, ras itu kan kita beda ras kan dengan Cina dari physically tadi. Memang sih nggak bagus bagi saya kemudian sains ini menjadi merusak peradaban manusia karena adanya black matter hari ini di Amerika itu karena persoalan seperti ini, penelitian seperti Jared Diamond ini ada kulit putih, kulit hitam sampai hari ini pun menjadi kebobrokan. Itu kan tidak menjadi permasalahan ras, itu kan sudah dipatahkan bahwasannya ras itu tidak menjadi penentu faktor dalam sebuah peradaban. Geografis juga tidak menentukan. Iya. Yang menentukan itu kan tadi gun dan steel. Kenapa masyarakat Eropa? Karena Eropa itu terlalu menonjol di sana dalam risetnya, dalam penaklukannya gitu mas. Sebelum bicara bajai, kita memiliki suatu budaya, peninggalan budaya yang namanya itu gamelan ya, gamelan hari ini itu kan pakai kuningan, itu juga fosil baja ya dulu kan. Tapi memang kemajuan itu dibuat sendiri standarnya, kemudian Eropa mengklaimnya bahwasanya adalah ini kemajuan kami gitu. Padahal bagi saya orang-orang Tapi kan disetujui sama masyarakat global. Nah itu karena memang itu jiwa artinya Eropa, karena kemenangan Eropa di sana. jiwa kolonialisme kan, kita tidak pernah jangan Nah. kemudian menghindari politis. Untuk mematahkan itu, kita harus mencari antitesis abstraksi untuk mematahkan global elite tersebut. Nah, kalau yang masalah Jepang dan teknologi itu tidak bertentangan, sebenarnya yang dicari manusia itu kan kemajuan teknologi, abstraksi tentang humanis dan lain sebagainya itu teknologi tetap akan berjalan tanpa memikirkan hal tersebut. Sudah banyak yang dikorbankan seperti perang. Perang itu buruk kan, buruk, membunuh dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain perang juga menghasilkan teknologi. Seperti contoh teknologi Berarti sekarang kalau kayak gitu, Mbak, bukan hanya perang yang menghasilkan teknologi. yang masalah humanis gitu loh. Doktrin agama juga menghasilkan teknologi. Iya. Ada Eropa, ada Renaissance Eropa itu kan ada gereja kan. Kalau pakai logika sederhananya kan kayak gitu. Iya, coba nggak ada gereja, nggak ada kemudian doktrin agama, nggak mungkin ada sayang sampai hari ini sehingga mereka mau keluar kayak gitu. Oke. Jadi bukan hanya guns itu, berarti harus tambah itu belief atau apa ya, keimanan dan sebagainya. Jadi ya, kata terakhir dari pemantik. Ayo. Kamera diputar mungkin, jangan ke saya. Ayo terakhir. Sekian dari kami karena jam sudah menunjukkan pukul 2. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya dulu. Jared Diamond. Apa? Sebenarnya pojok jadi pas dia kan.